Akhirnya terbongkar semua. Pantasan takut hak angket, ternyata begini ceritanya. Pemilu yang konstitusional itu adalah pemilu yang luber dan jurdil. Dan pemilu itu untuk rakyat Indonesia, untuk voters, untuk warga negara. Itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Betul, paslon juga ya pasti dia punya kepentingan. Kemudian pemantau dan lain sebagainya. Tapi kausa primanya untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa angket itu selalu sekedar political movement, wah itu menghina Kang EF, karena Kang EF tidak terlibat pada paslon-paslonan. Tapi dari awal kita tahu beliau punya concern untuk terjadinya pemilu yang jujur dan adil. Kalau kita pakai teori misalnya, pemilu jujur dan adil itu bisa tercapai salah satunya kalau tidak ada intimidasi. Jadi kalau kita pakai teori piramida pemilu, itu yang paling bawah itu adalah technical things. Kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki dan itu tidak membawa sanksi. Human error, salah nulis dan lain sebagainya. Tapi ada yang tengahnya fraud. Itu kecurangan. Money politics dan lain sebagainya. Itu ada beberapa yang bisa diperbaiki, ada yang bisa yang tidak. Misalnya secara sengaja membuat input yang keliru bisa diperbaiki, tetapi mereka yang melakukan itu harus dikenai sanksi, dan dalam hal ini sanksi pidana pemilu. Nah, yang tidak bisa direhabilitasi itu adalah kalau pemilu itu dengan intimidasi. Maka kalau teori pemilu kita bisa lihat di IDEA dan lain sebagainya, kalau sudah intimidasi nggak ada obatnya kecuali pemilu ulang. Nah, persoalannya kan tentu kita akan tanya, intimidasinya tahap seperti apa? Maka kita lihat dulu puzzle-nya, serpian-serpiannya. Ada pemanggilan terhadap kepala desa misalnya. Kalau tidak datang, dipanggil aparat keamanan. Kemudian ada, ya sangat mungkin intimidasi terhadap ASN misalnya. Yang semua itu harus dibuktikan. Tetapi kalau kita lihat misalnya kecurangan pemilu yang merupakan bagian dari perdebatan kita dan juga nanti hak angket, kita kan tahu kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu bukan hanya soal pencoblosan saja. Pencoblosan itu adalah tahap kedua. Kalau kita lihat sekuen pemilunya, pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Yang kita sedang bicarakan ini barangkali mayoritas pencoblosan dan pasca pencoblosan. Tetapi protes orang terhadap pemilu yang tidak jujur dan tidak adil itu sudah dimulai ketika pencoblosan belum dilakukan. Saya berkali-kali bikin konten podcast. Saya mengatakan, frankly speaking, kenapa Presiden Jokowi mau cawi-cawi di pemilu? Kenapa dia mau memastikan agar calon yang dia endorse yang akan menang? Dan the last kita tahu yang di endorse ternyata putra sulungnya sendiri. Saya mengungkapkan 4 alasan. 1, dia khawatir dengan kasus korupsinya. Paling tidak kasus korupsi yang melibatkan anaknya yang dilaporkan misalnya Ubadillah Badrun ke KPK. Walaupun belum ada tindak lanjutnya. Tapi kan isu berseliweran. Saya ingat betul yang namanya almarhum Rizal Ramli berkali-kali mengatakan bagaimana yang namanya cepat kaya itu mudah, jualan politik. Saham-saham kosong dan lain sebagainya bisa dibagikan. Setiap izin-izin perusahaan bisa dapat sahamnya. Saya kira anggota-anggota DPR paham itu. Nah, itu soal korupsi. Kedua, saya bilang soal yang terkait hak asasi manusia. Saya mau frankly speaking, mungkin yang lain suka atau tidak suka. KM 50, still big question. Jelas sekali pelanggaran hak asasi manusianya. Tapi negara abai untuk to protect, to fulfill human right. Lalu apa lagi? Dia memastikan yang namanya political dynasty. Presiden Jokowi tidak mau kalau dinasti politiknya kemudian tumbang satu demi satu, terhenti. Hati-hati dengan partai yang sekarang mungkin bisa menjadi pemenang nomor 1 atau nomor 2. Saya dengar sudah ada konspirasi untuk kemudian menumbangkan ketua umumnya. Kita lihat nanti. Katanya itu dari internal dan sahih.
Saya tidak mau menyebutkan partainya, tapi nanti dalam waktu dekat akan ada kongres luar biasa dan lain sebagainya untuk bagaimana menguasai partai politik dalam hal tadi kelanjutan rezim. Nah, yang keempat saya bilang alasannya adalah ada proyek-proyek, ada legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belum selesai, yang harus dipastikan keberlanjutannya. Pertanyaannya kenapa? Kan kita bisa berimajinasi, kalau ada proyek IKN yang jumlahnya lebih dari 500 triliun, kira-kira siapa yang mendapatkan proyek-proyek tersebut? Siapa yang kemudian memiliki kepentingan terhadap proyek yang begitu besar tersebut? Makanya kemudian harus dilanjutkan proyek tersebut. Nah, isu mengenai keberlanjutan ini sudah dimulai oleh teman saya namanya Muhammad Qodari. Sayangnya dia tidak ada di sini. Dia lemparkan yang namanya Jokpro, Jokowi Prabowo. Itu kalau tidak salah pada saat Covid atau sebelum Covid. Saya pernah berdebat di salah satu pada Covid, ya. Jokowi Prabowo. Itu kan bahasa lain dari 3 periode sesungguhnya. Dia sudah tahu dan bukan dia political scientist, nggak mungkin dia tidak tahu bahwa konstitusi hanya mengatakan 2 periode saja. Tapi dia lontarkan itu sebagai testing the water, dan akhirnya dikonkretisasi beberapa menteri dengan jelas soal 3 periode. Untungnya ada ketua umum partai beliau yang kemudian menghadang keinginan untuk 3 periode tersebut. Kalau seandainya tidak dihadang oleh ketua umum PDIP, jadi itu barang. Mudah mengubah konstitusi, kan tinggal kesepakatan elit saja. Kalau ketua umum PDIP jadi, ketua umum Golkar jadi, Jokowi jadi, kemudian ketua umum Nasdem jadi, kemudian ketua umum PKB jadi, ketua umum PKS jadi, atau PKS nggak usah diajak, selesai. Dan tidak perlu dengan ketua umum partai bulan bintang. Terlalu kecil soalnya. Iya kan, jadi. Tapi untung beliau bilang no, karena taat pada konstitusi. Kemudian digeser lagi, tidak 3 periode tapi perpanjangan masa jabatan. Gagal juga, lagi-lagi Ibu Megawati nggak setuju dan komponen society tentunya. Ya, termasuk saya juga mengkritik. Ada bahasa lain dari perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Nggak jadi juga. Barangkali awalnya istana mulai putus asa. Waduh, kalau begitu nanti legacy saya, IKN dan lain sebagainya nggak berlanjut ini. Maka kemudian puncaknya adalah putusan Paman Usman. Setelah, mohon maaf nih, Dad, setelah Ganjar dan PDIP diombang-ambingkan, ya, puzzle, ada apa, teka-teki. Kira-kira Jokowi ini akan dukung siapa? Dukung Ganjar atau dukung Prabowo? Kena prank semua akhirnya. Ternyata dukung Prabowo, tambah Gibran lagi. Sudahlah, kita tahu putusan 90 itu, ya. Kalau kemudian kita pakai hulunya saja bahwa yang namanya putusan MK itu final and binding dan wajib dilaksanakan, kan itu ujungnya. Tetapi pangkalnya kita tahu itu konspirasi. Pada tanggal 19 September, rapat permusyawaratan hakim itu menolak semua permohonan yang terkait di bawah 40 tahun bisa nyalon. Itu tanggal 19 September. Tiba-tiba tanggal 21 September datang Paman Usman. Dia pengaruhi beberapa hakim, maka posisinya 54 jadinya. Yang tadinya posisinya tidak 54. Jadi posisinya tadinya 71 atau 62. Karena Guntur Hamzah dari awal mengatakan kabul, 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 dan kabul. Tapi kemudian yang terjadi adalah Paman Usman datang dan 4 orang hakim terpengaruh, maka kemudian posisinya 54. Tetapi Bang Karni dan saya kira semua sudah paham dan tahu, 2 orang hakim itu menyampaikan concurring opinion, yaitu pendapat tambahan dari mengabulkan. Tapi kalau kita baca concurring opinionnya, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik mengatakan yang bisa itu dia minta adalah gubernur saja, baik sudah selesai menjabat maupun sedang menjabat. Maka kemudian kalau kita tidak terburu-buru, kalau kemudian tidak dipaksa terburu-buru putusan itu, sesungguhnya
belum selesai putusannya. Harus dikompromikan lagi. Dan paling tidak, kalau kita pakai konstruksi concurring opinion tersebut, berarti yang disepakati adalah kalau berpengalaman menjadi gubernur dan atau sedang menjabat gubernur. Kan itu yang disepakati 5 orang sesungguhnya. Tapi dipaksakan, makanya kemudian Hakim Konstitusi Wakil Ketua Saldi Isra merasa heran dengan 2 hal. MK kok cepat sekali berubahnya. Kedua, ini barang belum selesai, tiba-tiba sudah diputuskan. Nah, dari sana ya kawan-kawan semua, kita tahu akhirnya bahwa negara, atau tadi Bang Yusril nggak mau bilang negara, karena negara itu ada pemerintah, ada warga negara, dan ada wilayah. Tapi penguasa itu akhirnya cawe-cawe dalam pemenangan proses berpemilu ini. Karena Gibran ada di sana. Sekarang kalau kita bisa misalnya bicara tentang pemilu yang jujur dan adil versi Indonesia atau versi negara lain, apa sih yang menyebabkan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil dari sisi kualitatif? Kalau kuantitatif kan kita cuma bisa bicara soal salah hitung. Sehingga yang kita minta apa? Keyakinan dari Hakim Konstitusi, sebagaimana pernah dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril, tahun 2014 ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi maksud saya, udahlah, kasihlah room kepada rakyat ini. Tidak semuanya orang itu berpikir jabatan, uang. Tidak semua. Banyak orang yang menggunakan hati nuraninya. Oke lah, kalau Anda terkait dengan paslon 01 dan 03, Anda mungkin bicara kepentingan. Paslon 01 berharap 2 putaran, 03 sama 2 putaran juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada mereka-mereka, misalnya guru besar, orang seperti Kang EF dan lain sebagainya, banyak kok yang bicara tentang hati nurani. Banyak kok mau melihat bangsa ini lebih baik. Dan saya terus terang ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusril juga ke sana juga sebagai partai kanan luar, partai bulan bintang. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini adalah perlawanan konstitusional, bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan forum ILC ini menjadi satu forum untuk mengabarkan bahwa kita masih bisa bersuara dan terus melawan kecurangan. Dan kita tidak melawan orang, kita melawan sebuah fenomena kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi ketakutan, rakyat mulai bersuara.